lagi dengan Leni Nur Aini. Kali ini saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang 3 poin utama. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Yang kedua, implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, komponen kurikulum PAUD. Pendekatan pembelajaran yang sering dipakai di PAUD, yang pertama ada pendekatan sentra atau Beyond Centers and Circle Time, atau singkatannya BCCT. Nah, pendekatan sentra ini merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan di PAUD. Kenapa demikian? Karena pendekatan ini menekankan bahwa anak belajar melalui kegiatan bermain di berbagai sentra atau pusat aktivitas. Nah, dalam praktiknya di kelas dibagi menjadi beberapa sentra. Ada sentra apa saja? Yang pertama ada sentra balok. Nah, di sentra balok nanti anak-anak menggunakan balok-balok berbagai bentuk dan ukuran untuk membangun struktur. Nah, sentra ini tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, tetapi juga memperkenalkan konsep dasar matematika dan fisika. Nah, serta keseimbangan ukuran dan bentuk. Nah, melalui bermain balok, anak akan belajar memecahkan masalah, berpikir logis, dan meningkatkan kemampuan kreatif mereka. Kemudian yang kedua ada sentra seni. Sentra seni menyediakan berbagai bahan untuk kegiatan kreatif, seperti melukis, menggambar, menggunting, dan menempel. Nah, kegiatan di sentra seni membantu anak-anak untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka. Karena mereka belajar mengekspresikan diri melalui seni dan memahami konsep warna, bentuk, dan tekstur. Sentra seni juga penting untuk perkembangan motorik halus anak. Yang ketiga ada sentra bahan alam. Nah, sentra bahan alam mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan berbagai elemen alam seperti tanah, pasir, air, dan batu. Nah, di sini mereka belajar tentang lingkungan sekitar mereka dan mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, kegiatan di sentra ini membantu anak memahami konsep dasar sains dan ekologi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Mereka juga belajar merawat dan menghargai alam. Kemudian yang keempat ada sentra bermain peran. Sentra main peran ada 2 macam. Ada sentra main peran besar, ada sentra main peran kecil. Nah, kalau sentra main peran besar, jadi di mana anak-anak itu dapat meniru dan memainkan berbagai peran seperti dokter, guru, atau ibu rumah tangga. Nah, di sini anak belajar memahami peran sosial dan tanggung jawab melalui permainan imajinatif. Sentra ini membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mengasah kreativitas mereka. Anak-anak juga belajar empati dan keterampilan sosial yang penting melalui interaksi dengan teman-teman mereka. Yang kedua ada sentra main peran kecil. Nah, secara konsep, sentra main peran kecil ini atau biasa disebut dengan MPK tidak jauh berbeda gitu dengan sentra peran besar. Bedanya, alat main yang digunakan berukuran kecil atau semacam miniatur lah gitu. Apabila di MPB, anak-anak bermain dengan tubuhnya sendiri yang memerankan orang lain, sementara di sentra MPK, anak-anak menggunakan alat bantu seperti boneka gitu. Biasanya, sentra MPK diperuntukkan bagi anak yang sudah berkembang kontrol diri dan fokusnya gitu. Selanjutnya, pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik merupakan pembelajaran yang disusun berdasarkan satu tema tertentu yang dekat dengan kehidupan anak. Nah, tema ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai kegiatan belajar gitu. Contohnya, jika tema binatang gitu, maka kegiatan ini bisa meliputi menggambar hewan, meniru suara hewan, menghitung jumlah hewan, bermain peran sebagai dokter hewan gitu. Pendekatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih terpadu atau integratif karena satu tema bisa mencakup banyak aspek perkembangan sekaligus gitu. Selain itu, pendekatan tematik membantu anak untuk lebih mudah memahami materi, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, kemudian belajar secara menyenangkan. Kemudian ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong anak untuk aktif mencari tahu melalui proses ilmiah sederhana. Nah, kalau dalam kurikulum 2013,
Pendekatan saintifik ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilannya melalui tahapan 5M. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Bagaimana proses 5M tersebut? Nah, yang pertama mengamati. Jadi mengamati itu menggunakan semua indera, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Misalkan si anak mengamati atau melihat benda yang terapung dan tenggelam di bak air misalnya gitu. Kemudian menanya. Jadi ada menanya, guru harus memancing rasa tahu gitu, dan anak harus didorong untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang anak tersebut amati. Misalnya si anak tiba-tiba nanya, "Bu, kenapa kok batunya tenggelam?" Misalnya gitu. Kemudian ada proses mengumpulkan informasi. Jadi si anak melakukan tindakan langsung, bereksplorasi gitu, atau mengumpulkan data dengan mencoba atau bereksperimen gitu. Nah, si anak mencoba memasukkan batu, daun, kerikil, dan plastik gitu ke air, sehingga timbullah menalar atau mengasosiasi gitu. Jadi si anak mengolah informasi yang didapat gitu untuk membangun konsep, membandingkan, dan menyimpulkan. Misalnya contoh, si anak menyimpulkan bahwa ternyata benda berat bisa tenggelam, sedangkan benda ringan terapung gitu. Jadi ada proses menalar gitu, mengasosiasi. Dan selanjutnya ada mengkomunikasikan. Jadi si anak menyampaikan temuan mereka melalui berbagai cara, seperti bercerita, menggambar, atau menunjukkan karya. Contohnya, si anak itu menceritakan hasil percobaannya gitu di depan kelas, seperti itu. Ya, tujuan pembelajaran saintifik yang pertama, mendorong anak berpikir kritis, analitis, dan mampu memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui kegiatan 5M. Kemudian membiasakan anak untuk mencari tahu sendiri melalui observasi, bukan hanya diberitahu. Materi selanjutnya, implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek atau P5. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran banyak menggunakan proyek nyata yang melibatkan anak secara langsung. Contohnya proyek menanam tanaman, misalkan anak menanam, merawat, dan mengamati pertumbuhan. Jadi melalui proyek, anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami langsung proses belajar. Manfaatnya dapat melatih tanggung jawab, mengembangkan keterampilan sosial, dan memberikan pengalaman nyata. Kemudian ada penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka juga menekankan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nilai yang dikembangkan kepada anak diantaranya mandiri, gotong royong, kemudian kreatif. Materi yang terakhir, komponen kurikulum PAUD. Komponen kurikulum PAUD merupakan bagian-bagian esensial yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Secara umum, kurikulum PAUD terdiri dari 4 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam PAUD berfokus pada perkembangan anak secara holistik yang mencakup 6 aspek perkembangan, mulai dari nilai agama dan moral untuk membentuk karakter, nilai moral, dan keimanan. Kemudian perkembangan fisik motorik untuk mengembangkan motorik kasar dan halus serta kebiasaan hidup sehat. Kemudian yang ketiga ada kognitif, yaitu untuk berpikir logis, untuk memecahkan masalah dan pengenalan sains. Kemudian ada bahasa, yaitu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Selanjutnya ada sosial emosional, yaitu untuk kemampuan berinteraksi dan mengelola emosi. Serta ada seni, yaitu untuk mengekspresikan melalui musik, tari, dan gambar. Yang kedua ada komponen isi atau materi. Materi dalam PAUD dirancang sebagai pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Saat ini materi lebih disederhanakan dan difokuskan pada kemampuan dasar literasi, numerasi, sains, dan pengenalan jati diri. Biasanya materi disusun dalam bentuk tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, supaya mudah dipahami dan menarik. Selanjutnya yang ketiga ada komponen strategi. Nah, strategi adalah metode atau cara guru menyampaikan materi agar anak belajar melalui pengalaman nyata. Nah, dalam PAUD, prinsip utamanya adalah belajar sambil
bermain atau bermain sambil belajar. Artinya, anak belajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Ada beberapa model yang sering digunakan seperti model sentra atau busy city, ada model area dan juga Montessori yang menekankan kemandirian anak. Dan yang terakhir ada penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian di PAUD tidak hanya melihat hasil, tetapi lebih pada proses perkembangan anak. Guru biasanya melakukan observasi, kemudian membuat catatan perkembangan, menyampaikan hasil karya, hingga menyusun laporan perkembangan. Nah, hasil penilaian ini nantinya digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing anak. Jadi, keempat komponen itu saling berhubungan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.